Irjen Freddy Sambo sebagai Kadif Propam Polri dinonaktifkan mulai Senin 18 Juli 2022. Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Freddy Sambo agar penyidikan kasus ini bisa terlaksana dengan baik dan maksimal serta menghindari spekulasi. Setelah dicopot dari jabatannya, Irjen Freddy Sambo kini belum tampak diri di media. Namun Komnas HAM memastikan akan memeriksa Freddy Sambo terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akhirnya memutuskan menonaktifkan Irjen Freddy Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri. Hal ini pasca kasus dugaan baku tembak ajudannya yang satu diantaranya yakni Brigadir J tewas. Terkait itu, kuasa hukum Irjen Freddy Sambo menyebut kliennya lapang dada atas keputusan pimpinan Polri tersebut. Arman mengungkapkan keputusan tersebut memungkinkan agar tim khusus dapat segera menyelesaikan penyelidikan kasus yang menjadi perhatian masyarakat itu. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Pol Freddy Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri buntut kasus dugaan baku tembak antara ajudannya. Hal ini, kata Listio, karena banyaknya spekulasi yang berkembang dalam penanganan kasus tersebut. Spekulasi itu disebut mantan Kabarreskrim Polri ini akan berdampak pada proses penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus tersebut. Sementara itu, jabatan Kadif Propam Polri akan dipegang sementara oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Keluarga Brigjen J meragukan hasil autopsi yang dilakukan oleh Polri terhadap jenazah korban. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta agar dilakukan autopsi ulang. Pihaknya meminta dilakukan autopsi ulang dan visum et repertum ulang. Kamarudin mengatakan hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian diduga dilaksanakan di bawah tekanan atau di bawah kontrol, sehingga masih belum diketahui kebenarannya. Dikutip dari tribunjambi.com, Senin 18 Juli 2022, Kamarudin berujar ia menemukan sejumlah luka sayatan yang nantinya akan menjadi bukti dalam laporan polisi yang mereka buat. Pagi tadi Senin 18 Juli 2022, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J sampai di Barreskrim Mabes Polri. Kamarudin Simanjuntak menjelaskan kedatangan mereka untuk membuat laporan polisi dugaan kasus pembunuhan berencana yang dialami kliennya. Setelah itu juga dilaporkan adanya dugaan kasus pencurian dan penggelapan ponsel milik Brigadir J. Pihaknya juga melaporkan dugaan kasus peretasan yang dialami oleh keluarga Brigadir J. Inilah perkembangan terbaru kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diwarnai banyak kejanggalan. Sejak Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Freddy Sambo 8 Juli lalu, hingga kini polisi belum menetapkan siapa tersangkanya. Benarkah terjadi tembak-menembak yang menyebabkan Brigadir J tewas? Apakah Brigadir J mengalami penyiksaan seperti yang dicurigai pihak keluarga? Terkini sejumlah aparat kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Freddy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 18 Juli 2022. Polisi olah TKP lagi di lokasi tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Pantauan tribunnews.com, sekitar pukul 14.27 waktu Indonesia bagian Barat, seorang polisi mengenakan kemeja putih tampak memeriksa sebuah CCTV di rumah Freddy Sambo. Adapun sekitar 5 orang polisi dan 1 anggota pusat laboratorium forensik atau Lab 4 Barreskrim Mabes Polri yang menggelar olah TKP itu. Kelima polisi itu tampak mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam dan membawa tas dengan mengenakan sarung tangan letek warna putih. Sementara polisi lain atau garis polisi juga masih terpasang dan mengitari area pagar rumah bernomor 46 tersebut. Seperti dikabarkan, Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Freddy Sambo 8 Juli lalu. Polisi menyebut tewasnya Brigadir J akibat saling tembak dengan Baradae. Semenjak diungkap ke publik 3 hari kemudian, kasus ini diliputi dengan kejanggalan dan hingga kini polisi belum mengungkapkan penyebab kematian Brigadir J. Sebelumnya, CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan disebut tak berfungsi setelah kejadian baku tembak. Ternyata belakangan beredar kabar jika rekaman CCTV di Kompleks Irjen Freddy Sambo diambil oleh polisi. Ketua RT hingga awak media juga diintimidasi oleh pria berambut cepat. Mantan Kabarreskrim Komjen Purnawirawan Pol Susno
2J pun buka suara di depan Purnawirawan Irjen Pol Arianto Sutadi mengenai rekaman CCTV yang diambil polisi. Sebelumnya disebutkan Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Irjen Freddy Sambo. Insiden tersebut terjadi setelah putri istri Irjen Freddy Sambo teriak dilecehkan oleh Brigadir J. Hingga kini kasus tersebut masih terus diselidiki. Sedikit bukti masih dikumpulkan untuk membuktikan kebenaran. Kasus penembakan yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Freddy Sambo ini pun heboh diperbincangkan. Tim kasus dikerahkan Polri untuk penyelidikan dan menyimpulkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Susno 2J buka suara di depan Purnawirawan Irjen Pol Arianto Sutadi mengenai rekaman CCTV yang diambil oleh polisi. Hal ini terkait ada polisi yang mengambil CCTV di kompleks rumah Irjen Freddy Sambo. Dilansir YouTube Polisi, penyidik bukan mengambil kameranya. Susno 2J meminta masyarakat percaya pada penyidik polisi. Ia mengatakan wajar polisi mengambil CCTV dalam prosedur. Diterangkan juga oleh Susno 2J kalau info CCTV rusak itu tidak benar. CCTV dikatakan Arianto Sutadi untuk menjadi pembuktian di pengadilan. Menurut Susno 2J, yakni kalau CCTV tersebut akan dibuka di pengadilan. Sekali lagi, Susno 2J meyakinkan masyarakat kalau CCTV masih ada di kepolisian. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan kasus Brigadir J dengan Baradae dinanti oleh masyarakat. Kasus tewasnya Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menuai sorotan secara kali ini giliran mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksmana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto memberikan tanggapannya. Soleman menilai dengan adanya kejanggalan pada kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Soleman menilai kasus penembakan ini terkesan melebar dari pembunuhan menjadi pelecehan seksual. Padahal sambung dia, kasus ini berawal dari tembak-menembak antar anggota kepolisian. Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto dalam acara Crosscheck by Medcom.id dikutip Minggu 17 Juli 2022. Atas melebarnya spekulasi ini, Soleman pun menduga adanya sesuatu hal yang disembunyikan. Padahal sambung dia, jika kasus pembunuhan cukup hanya melibatkan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Selain itu, sejumlah fakta menunjukkan adanya hasil autopsi atas perwira penembakan yang menewaskan Yosua. Namun sambung Soleman hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus meninggalnya Brigadir J memasuki babak baru. Kuasa hukum Brigadir J ungkap bukti foto luka-luka di tubuh, bikin pengaduan ke Bareskrim Polri pada Senin 18 Juli 2022. Tim kuasa hukum Brigadir J membawa bukti foto luka jenazah yang dialami kliennya pada saat membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyampaikan bahwa luka-luka tersebut diduga merupakan penganiayaan terhadap kliennya. Dengan kata lain, kasus tersebut tidak murni kasus tembak-menembak. Selain itu, kata Kamarudin, ada sejumlah luka lain yang diduga penganiayaan dialami jenazah Brigadir J. Luka-luka tersebut berada di sekujur tubuh jenazah kliennya.